Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Lama tidak berjumpa ya dengan channel kita, karena memang berbagai kesibukan, dan alhamdulillah ini bulan Maret 2024 kita sudah panen ya teman-teman. Kemarin sudah panen yang MT1. Alhamdulillah hasilnya luar biasa ya, walaupun cuacanya panas terik, tapi di Kabupaten Nganjuk harga padi masih di atas 6.000. Hasilnya juga masih lumayan teman-teman ya. Dan hari ini kita akan tanam lagi ya teman-teman, tepat tanggal 23 Maret 2024 kita akan tanam. Nah, saya tunjukkan untuk lahan saya. Ini lahan saya teman-teman ya, jadi ini sengaja kita keringkan. Kenapa? Karena tadi pagi kita kasih perlakuan dengan memberikan herbisida prol untuk pembeku biji-bijian teman-teman. Ini ada, dilihat ada warna-warna kekuningan ya. Jadi herbisida prol ini memang sangat-sangat diperlukan ya teman-teman, karena untuk mengurangi rumput, tumbuhnya rumput yang atau gulma, itu harus ada banyak perlakuan ya. Salah satu yang biasa saya lakukan, yang pertama adalah dilakukan pembersihan atau pembekuan biji dengan herbisida prol. Alhamdulillah ya, tahun kemarin kita tidak matun ya dengan dicabuti itu, karena biayanya mahal memang. Tapi alhamdulillah kita tidak melakukan itu karena perlakuan yang kita berikan alhamdulillah tepat ya. Jadi 1 hari sebelum tanan kita kasih dengan prol itu teman-teman. Jadi kondisi airnya juga harus kering seperti ini. Jangan terlalu banyak air ya. Kalau yang sana itu terlalu banyak air sebenarnya ya. Jadi lumayan kering seperti ini bagus ya. Basah lah seperti itu. Ini dikasih tambahan tadi itu moluska teman-teman ya. Ada keong. Jadi di tempat kami itu keongnya cukup banyak teman-teman ya. Kalau di lahan saya yang ini itu nggak begitu banyak, tapi yang daerah yang timur itu ya, yang dekat pohon pisang itu banyak banget keongnya. Jadi cukup berbahaya juga, kalau jumlahnya banyak juga bisa makan padinya. Nah kalau ya, jadi intinya tadi pagi kita spray dengan herbisida prol dan anti keong. Nah, terus ini durung. Ini benihnya teman-teman ya. Saya pakai benih loyangan yang kita pesan ya, tidak di semai di lahan-lahan gini ya. Biasanya ditaruh di semai gitu, dicabuti. Kalau ini pakai yang sistem loyang ya. Kayak gini teman-teman. Nah, jadi ini dicetak, modelnya dicetak. Kalau jenis benihnya itu Inpari 32 teman-teman. Umurnya sekitar 22 hari ini ya. Kenapa pakai ini ya? Pertama memang tidak sempat buat lahan teman-teman. Lahannya kebetulan panennya paling akhir, jadi tidak sempat buat lahan. Tapi kalau secara hitung-hitungan nggak tahu ya, belum sempat ngitung jumlahnya hemat mana ya. Kalau segini satu loyang ini, kalau kita bawa benih ke tempat pembenihan itu 4.500 per loyang. Jadi kita ngantarkan benih, nanti harga per loyang itu 4.500. Kalau kita pesan dari sana benihnya itu harganya 6.000 teman-teman ya. Harganya 6.000 itu harga benihnya. Jadi benih dari sana itu 6.000, bebas mau benih apa. Ini dari teman tani, pengusaha juga, Pak Nugroho namanya, dari Desa Baron, Kabupaten Nganjuk ya. Nah, kalau saya secara untung secara lainnya itu, pertama memang tidak ribet teman-teman ya. Tidak ribet kita membuat lahan untuk persemaian. Tidak perlu, misalkan kalau di tempat kami istilahnya panen duluan ya, nyulik gitu ya, itu nggak perlu ya.
Jadi mau panen kapanpun insya Allah ready ya, tidak masalah. Itu yang pertama. Kedua, tidak perlu menyiapkan lahan, tidak perlu memupuk benih. Kemudian di tempat kami itu banyak sekali tikus teman-teman ya. Jadi hama tikus itu lumayan. Kalau kita sebar benih di sawah itu beresiko ya. Ya mesti ada hamanya, apalagi tikus itu juga sedang merajalela di tempat kami. Jadi kalau seperti ini itu otomatis aman ya. Jadi kita tinggal terima hasil seperti itu. Kedua, efisiennya di cabutnya ya. Jadi kalau lahan saya ini sekitar 650 ru ya teman-teman, kalau di tempat kami itu sekitar 1 hektar nggak ada ya teman-teman. Itu cukup 1 orang ya teman-teman ya. Misalkan tinggal di letak-letakkan itu di bawah juga mudah, dibagi 2 ya, 1 loyang ini dibagi 2 ya. Seperti itu. Tidak perlu ribet harus daud namanya di tempat kami itu berapa puluh orang, itu enggak, cukup 1 orang insya Allah bisa selesai. Nah teorinya jumlahnya misalkan teman-teman ya, mau jumlahnya berapa Pak? Jadi teman-teman 1 loyang ini sama dengan 2 ikat yang cabut manual. Jadi kalau teman-teman bingung berapa jumlahnya, silakan teman-teman nanti perkirakan. Kalau di lahannya itu biasanya butuh katakanlah 100 ikat ya, berarti teman-teman tinggal bagi 2. Kalau pesennya berarti 50, itu aja ya, bagi 2 50. Jadi lebih hitungannya lebih mudahnya seperti itu teman-teman. Nah ini benihnya masih ya bagus ya teman-teman ya. Cuma memang kalau dengan benih yang seperti ini ya kalah di besarnya ya. Itu benihnya besar-besar ya dengan umur yang hampir sama. Kalau ini karena benihnya rapat jadi agak kecil-kecil, cuma memang dari segi kekakuan ya itu lebih aman karena tidak terlalu banyak pupuk. Kalau yang ini terlalu banyak pupuk bisa lengket gitu ya teman-teman ya, kira-kira seperti itu ya. Ini insya Allah besok mau tanam, semoga lancar lah, kira-kira gitu teman-teman ya. Nanti kita bandingkan mau hemat mana itu tergantung teman-teman. Yang jelas kalau semua pakai mesin yang jelas ya kasihan ya, artinya kita tidak ya saling inilah membutuhkan lah seperti itu. Oke guys ya, seperti ini guys penampakannya. Jadi tanam mesin dengan tanam manual walaupun dengan menggunakan benih yang ditanam di loyang itu hampir sama ya, cuma memang dari segi rapatan dan garisnya itu tidak terlalu lurus. Cuma tanamannya kalau mesin itu memang dangkal teman-teman ya. Jadi ini kayak ini ya, kalau mesin itu dangkal. Kalau manual ini contohnya terlalu dalam ya, sebenarnya lebih bagus tuh yang dangkal, jadi cepet tumbuh. Cuma memang ya kita kearifan lokal itu teman-teman ya, memanfaatkan teman-teman petani. Jadi kita tetap menggunakan manual. Kita coba hasilnya bagaimana. Ini baru tanam kemarin ya, jadi saya kira kalau dari segi awal perawatan atau dari segi persiapan lahan memang nggak ribet karena kita tidak usah menyiapkan benih ya. Cuma memang bedanya ukuran benihnya itu lebih kecil kalau yang menggunakan loyang itu ya. Otomatis nanti waktunya juga akan mundur sedikit teman. Tapi tidak apa-apa ya, karena memang keterbatasan. Bagi yang sibuk-sibuk bisa dicoba. Hasilnya juga lumayan bagus dan para ibu-ibu yang menanam juga tidak ada kesulitan ya teman-teman, karena memang mudah ya menanamnya menggunakan sistem loyang itu. Oke, demikian
untuk tanam musim MT2 Maret 2024 kali ini. Sukses selalu.